Halo semuanya, apa kabar? Saya yakin Bapak Ibu semuanya dalam kondisi yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam video pujian penyembahan pelayan GPD Kopermai. Dan sekarang bersama saya lagi, Alkan Antoni akan menemani Bapak Ibu semua sepanjang video ini. Oh iya, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe ke channel GPD Kopermai supaya channel ini bisa semakin berkembang dan semakin memberkati lebih banyak orang. Nah, untuk mengawali video kita pada hari ini, yuk saya ajak jemaat-jemaat semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau memuji Tuhan. Semoga pujian yang kita taikan ini boleh menjadi kesenangan bagi hati Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarnya. Haleluya. Bila hidup masih bersama, suatu saat engkau mendapat bahagia yang sejati. Bila melalui lalu kita berduai anggun, apa yang kau cari sekarang pasti hikmat Tuhan.
keresahan kita. Haleluya. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu, yaitu album kenangan. Pasti banyak yang udah gak sabar kan dengan album kenangan. Nah, untuk yang belum tahu nih, saya kasih tahu lagi nih seperti kemarin ya. Album kenangannya itu cuplikan-cuplikan dari pelayanan GPD Kopermai. Jadi banyak banget momen-momen yang seru, momen-momen yang rame, yang meriah, yang pasti kangen kita semua dengan momen-momen tersebut ya. So daripada lama-lama saya ngomong terus, yuk kita lihat album kenangan seperti apa. Album kenangan, yeay. Do you know this Jesus? Do you know the truth?
Wah, setelah melihat cuplikan tadi, saya juga jadi semakin rindu ya saudara-saudara, Bapak Ibu semua, untuk kita sama-sama berkumpul, sama-sama beribadah, sama-sama melayani Tuhan di GPD Kopermai. Dan sekarang kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Edi Santoso. Semoga kesaksian ini boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Haleluya. Mengganti sekitar 60%, sekitar hampir 400 juta, saudara. Mengganti sekitar 60%, sekitar hampir 400 juta, saudara. Dan semuanya tidak bisa ketemu ya, akhirnya kita bertemu di pengadilan. Saya cuma bisa berharap, berserah, berdoa, berlutut, saudara. Dan saya percaya Tuhan sudah menolong saya, pasti Tuhan sudah menyempurnakan segalanya. Dengan berjalannya waktu, sekitar bulan Juli 2016, saudara. Ini sidang sekitar hampir 2 tahun, saudara. Melelahkan sekali kalau kita sidang di pengadilan. Ya itulah, sekitar 2 tahun dan akhirnya sampailah ke pengadilan. Keputusan, saudara, maksudnya. Inilah. Dan apa, saudara? Sebelum keputusan, saya sudah kompromi sama pengacara bagaimana selanjutnya, apa tindakan kita, dan pengacara akan maksudnya bernegosiasi dengan mungkin dengan yang memberi keputusan, dan itu bukan rahasia umum, saudara ya. Dan saya sudah ya udah, kalau memang begitu kira-kira berapa sekian, saudara. Waktu itu berapa gitu, saudara ya. Dan saya sudah akan menjual mobil saya untuk maksudnya untuk fight di pengadilan. Jadi 1 hari sebelum ke pengadilan, pengacara saya menghadap ke yang memberi keputusan, hakim. Dan hakim mengatakan gak usah, nanti nunggu keputusan besok saja, katanya. Dan saya dikabarin oleh pengacara saya bahwa hakim nggak mau, saudara. Ya udah. Tapi saya punya pengacara yang sangat luar biasa, saudara. Padahal pengacara dari lawan kita orang-orang yang profesional, semuanya ada sekitar 6 orang, saudara. Sedangkan saya pengacara 2 orang. Pengacara biasa, saudara. Tapi yang pengacara yang sangat luar biasa yaitu Tuhan kita. Dan besoknya keputusan, saudara. Keputusan. Dan dalam keputusannya, saudara ya, di sini inilah hasil dari mujizat Tuhan buat saya, saudara ya. Pengadilan Negeri 2017, Edi Santoso. Dan dalam pengadilan ini, surat ini, pihak asuransi menuntut saya sekitar 1 miliar, saudara. Waduh, kalau 1 miliar uang dari mana? Dan hasilnya apa, saudara? Yang Tuhan buat saya, saudara. Nah, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, menghukum penggugat untuk membayar ongkos. Jadi dalam keputusannya, pihak penggugat yaitu pihak asuransi tidak bisa diterima oleh pengadilan. Karena apa, saudara? Karena kita sama pihak konsumen kita sudah ada perjanjian bahwa semua barang diasuransikan dan pihak angkutan tidak akan mengganti, saudara. Dan yang pasti
Tuhan turut campur dalam hal ini, saudara. Tuhan turut campur dalam masalah ini, saudara. Kalau Tuhan bekerja, tidak setengah-setengah, saudara. Dia akan menuntaskan apa permasalahan kita. Memang berat dalam perjalanannya. Sekitar 2 tahun saya bolak-balik ke pengadilan. Memang lelah, tahu saudara. Tapi percaya, Tuhan akan membela kita. Asal kita selalu berserah, berharap, dan berdoa kepadanya. Secara manusia, mungkin saya tidak ada pengalaman untuk hal demikian dan pasti kalah, saudara. Secara manusia. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tuhan membela kita luar biasa. Endingnya sangat luar biasa, saudara. Jadi, mungkin permasalahan kita berbeda, saudara. Tapi percaya saja, kalau kita berserah berharap pada Tuhan, seberat apapun, saudara, Tuhan pasti turut campur tangan. Dan Tuhan sebagai pembela kita yang dahsyat. Dan banyak sekali pengalaman-pengalaman pribadi itu, saudara. Mudah-mudahan dengan pengalaman pribadi saya ini menjadikan berkat bagi kita semua. Dan sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksian sangat menguatkan, memberkati kita semua. Untuk Bapak. Dan sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Jemaat GPD Kopo Permai yang sangat saya rindukan. Puji Tuhan, pada saat ini kita bisa berjumpa meskipun tidak berjumpa secara fisik, tetapi puji Tuhan kita berjumpa di dalam hadirat Tuhan ya. Luar biasa Tuhan kita ya, selalu memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan untuk bagaimana caranya bisa memberkati satu dengan yang lainnya lewat acara ini juga ya tentunya. Dan kita sangat bersyukur meskipun kita stay at home, tetapi saya yakin dan saya percaya tidak akan mengurangi esensi dari ibadah tersebut. Dan saya yakin dan saya percaya jemaat Tuhan, jemaat GPD Kopo Permai adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, baik jasmani, terlebih berkat rohani. Bahkan jemaat Tuhan dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan dalam segala hal apapun itu. Bahkan tetap bersemangat di dalam mengiringkan Tuhan. Puji Tuhan, sebagaimana saya bersemangat, Bapak Ibu juga harus bersemangat di rumah ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami, yang selalu memberikan semangat bagi kami yang benar-benar rindu untuk memuliakan Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada saat ini Tuhan, apapun yang akan kami dengarkan Tuhan, kami yakin dan kami percaya Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan untuk kami saling memberkati. Lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan, berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saat ini saya akan berbicara mengenai menjalani hidup dengan optimis. Sekali lagi, saya akan berbicara mengenai menjalani hidup dengan optimis. Optimis sendiri adalah merupakan satu sikap dari seseorang ingin memperoleh sesuatu yang lebih baik, memiliki satu harapan yang besar untuk kedepannya. Tentunya di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, kita itu dibutuhkan sikap yang optimis untuk menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, apalagi saat-saat sekarang ya, apalagi di saat-saat sekarang yang kita tahu bersama pandemi COVID-19 ini merebak semua di seluruh dunia ini, dan menjadi pilihan bagi kehidupan kita yang mungkin saat ini yang kita sudah tidak bekerja, atau mungkin kita bekerja dari rumah, kita sekolah dari rumah, tetapi biarlah kita masih memiliki sikap optimis untuk hari depan, sikap optimis untuk hari
besok, untuk hari yang akan datang. Ini yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, cobaan boleh ada, tetapi jangan sampai iman kita tergoyahkan dengan keadaan di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita tahu bersama bahwa optimis merupakan satu hal atau sikap yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini untuk menjalani hari-hari ke depan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, aktivitas, tanggung jawab kita itu pribadi lepas pribadi tentunya berbeda-beda ya. Berbeda-beda satu dengan yang lain itu sangat-sangat berbeda. Tentunya juga manusia itu memiliki cara atau metode bagaimana caranya untuk hidup di dalam dunia ini, untuk bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam dunia ini. Kita memiliki cara, gaya hidup, metode yang berbeda-beda dalam menyikapi kehidupan ini. Nah, pembacaan kita pada saat sore hari ini saya ambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Sekali lagi, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu boleh membaca di rumah ayat tersebut dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Kita sudah tahu bersama mengenai cerita Alkitab ini, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sekali lagi, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Tuhan Allah memberikan perintah kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Yosua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melanjutkan perjuangan dari Musa. Sekali lagi, Yosua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk melanjutkan perjuangan Musa. Kalau di ayat yang pertama, Bapak Ibu boleh baca di rumah, di sana dicatat bahwa sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun Abni Musa itu demikian. Ayat yang kedua, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi, Yosua diberikan tanggung jawab oleh Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Luar biasa sekali. Panggilan ini tentunya sungguh berat untuk Yosua. Tanggung jawab ini sungguh besar untuk Yosua. Tetapi luar biasanya lagi adalah Allah Israel bukanlah Allah yang memerintah tetapi tidak menyertai. Sekali lagi, Allah Israel bukanlah Allah yang memerintahkan Yosua untuk pergi rebut tanah Kanaan, tetapi tidak menyertai. Nah, luar biasanya adalah Allah memerintahkan Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk, menduduki, merebut tanah Kanaan. Dia juga yang menyertai lewat janji-janjinya kepada Yosua pada saat itu. Kalau kita baca di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga, di sana ditulis bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji yang Tuhan berikan kepada Musa, itu juga diberikan kepada Yosua. Setiap telapak kaki yang diinjak, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, telapak kaki Yosua, akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bahkan di ayat yang kelima, Yosua 1 ayat yang kelima, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Yosua pada saat itu. Secara manusia mungkin Yosua tidak mampu untuk mengemban tugas misi dari Allah tersebut, membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan, untuk merebut tanah Kanaan pada saat itu. Tetapi janji Tuhan datang meneguhkan Yosua pada saat itu. Luar biasa sekali. Dan apa yang harus Yosua lakukan pada saat itu? Tentunya juga di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Tuhan memberikan panggilan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita.
Ya, kami sebagai hamba Tuhan, panggilan kami berbeda dengan Bapak Ibu, mungkin panggilan Bapak Ibu berbeda di dalam tugas dan tanggung jawab, baik di kantor, baik di keluarga. Tetapi kita tahu bersama bahwa kita ada di dalam dunia ini bukan asal Tuhan menciptakan kita, tetapi Tuhan menjadikan kita dari semula, menciptakan kita dari semula, mempunyai tujuan masing-masing. Panggilan kita secara spesifik itu ada di dalam kehidupan kita. Yang mungkin kita bisa berkata bahwa Tuhan, saya tidak mampu untuk mengemban tugas ini, saya tidak mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini. Tetapi firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita sama seperti firman Tuhan datang kepada Yosua pada saat itu. Di ayat yang ke-7, ini bagian yang pertama, apa yang harus kita lakukan pada saat Tuhan memberikan sebuah misi, sebuah tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang Yosua harus lakukan pada saat itu ya, untuk melaksanakan misi dari Allah. Yang pertama, ayat yang ke-7, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan di ayat yang ke-7. Tentunya kita harus percaya pada firman Tuhan. Yang pertama itu, kita harus percaya kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Kalau janji Tuhan akan menyertai kehidupan kita, Dia akan menyertai kehidupan kita. Kalau memang Yosua pada saat itu, saat Tuhan Allah berfirman kepada Yosua di ayat yang ke-7 ini, kalau kita boleh baca tadi, yang harus dilakukan Yosua untuk merebut tanah Kanaan, untuk menduduki tanah Kanaan pada saat itu, dia harus bertindak hati-hati sesuai dengan apa? Sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung perintah-perintah Allah, mengandung juga janji-janji Allah bagi umat manusia, bagi kita semua, Jadi hidup itu untuk kita jalani agar supaya kita menjadi orang yang optimis. Yang pertama itu kita harus percaya firman Tuhan dulu. Kita bertindak hati-hati di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita mengikuti arah dunia ini, kita mengikuti nasihat-nasihat dunia ini. Kalau mungkin nasihat dunia ini yang ada yang baik yang kita bisa terima, kita terima, kita lakukan. Tetapi yang terutama adalah nasihat-nasihat kebenaran firman Tuhan. Dunia ini, bahkan orang sekitar, ya mungkin bisa berkata, kamu tidak bisa melakukan ini, kamu tidak bisa melakukan itu. Tetapi tentunya hidup kita bukan bergantung dari apa yang dikatakan oleh orang lain tentang kita. Tetapi hidup kita adalah hidup yang tergantung dari perkataan Allah. Asalkan apa? Kita mau menaati, kita mau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, manusia boleh merancangkan hal-hal yang buruk kepada kita, tetapi Allah merancangkan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menjalani hidup tidak mudah, tetapi kalau kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, di sana dicatat bahwa akan beruntung, akan dibuat beruntung semua yang kita lakukan. Apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini akan dibuat Tuhan beruntung, asalkan apa? Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu, kita semua sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan Allah kepada kita, tidak mungkin kita akan menerima hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Sudah pasti kita akan menerima hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita semua. Kalau di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-11, Mazmur 84 ayat yang ke-11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Di sini Tuhan itu adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan itu Dia berikan. Dia, yaitu Tuhan,
tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, optimis dalam kita menjalani hidup. Kalau kita sudah lakukan yang benar, kita tidak usah takut. Karena apa? Tuhan pun tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Kalau kita berjalan, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sesuai dengan ayat yang ke-7 ini, Tuhan akan memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Menurut pandangan rohani kita akan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan itu sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Tuhan tidak akan pernah menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Dengan kata lain, orang yang hidup di dalam Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan, yang kedua, ayat yang ke-8, memperkatakan firman Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan. Perkataan firman itu mengandung kuasa. Firman itu berkuasa. Kalau kita hidupi firman itu di dalam kehidupan kita, kita keluarkan lewat mulut kita, itu sangat berkuasa. Memberi semangat bagi yang lemah. Firman Tuhan itu selalu memberikan semangat bagi yang lemah. Bapak Ibu yang mempunyai pengalaman-pengalaman pribadi di dalam Tuhan, tentunya sudah banyak kali mengalami hal-hal yang seperti ini. Saat kita lemah, kita baca firman Tuhan, kita dikuatkan. Saat kita lemah, kita dengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan. Saat kita sakit, kita membaca firman Tuhan, kita dikuatkan, kita disembuhkan secara jiwa kita, secara pikiran kita, rohani kita, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Firman itu berkuasa. Untuk itu firman itu harus kita perkatakan. Karena firman itu sangat berkuasa. Dan di ayat yang ke-8 ini, kalau kita memperkatakan firman Tuhan itu, apa? Kita akan berhasil. Kita akan berhasil dalam segala hal. Ya mungkin ini yang menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita untuk menjadi orang-orang yang optimis. Kita belum melihat, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Kita belum melihat. Ya mungkin saat ini kita perkatakan firman, saya yang sakit, saya disembuhkan. Nah, saat itu belum sembuh. Apakah kita masih mau optimis menjalani hidup ini? Harus optimis, karena firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ia akan mengerjakan pada waktunya. Ia akan mengerjakan pada waktunya. Dan akan membuat berhasil setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup ini. Membuat berhasil setiap apa yang kita perkatakan. Kalau kita perkatakan bahwa kita akan berhasil di dalam Tuhan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kalau kita perkatakan bahwa kita akan sembuh, itu akan kita alami di dalam kehidupan kita. Bagi yang sakit, pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Dibuat Tuhan berhasil, bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi di dalam kehidupan pribadi. Apa yang kita katakan, kalau firman itu kita hidupkan di dalam kehidupan kita, kita perkatakan firman Tuhan itu, Dia akan buat berhasil setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita perkatakan, yaitu firman Tuhan itu. Jadi dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari-hari ini, menjalani hidup ini, harus optimis. Tetap optimis di dalam Tuhan. Jangan sampai kita pesimis. Nah, setiap perkataan kita yang mengandung firman Tuhan, yang kita katakan, itu akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus menjalani hidup ini supaya kita tetap optimis, yaitu jangan tawar hati. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu, ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mungkin sudah baca firman Tuhan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi kalau dari dalam diri kita sendiri, kita berpikir bahwa tidak mungkin, ya mungkin hari ini Tuhan bisa tolong, tetapi besok mungkin Tuhan tidak bisa tolong saya gitu. Mungkin ada
pemikiran-pemikiran itu yang terkadang ada di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tetapi yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan ini supaya kita hidup di dalam Tuhan itu dibuat beruntung, dibuat berhasil. Jangan sampai kita tawar hati. Di ayat yang ke-9 di sini dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Saat ini mungkin ada beberapa yang sudah di PHK, ada beberapa juga yang mungkin lagi menunggu nanti mungkin akan di PHK. Ada juga sudah berpikiran bahwa aduh, masa depan saya itu suram, masa depan saya sudah tidak ada lagi. Lewat pandemi corona ini, saya sudah tidak ada lagi penghasilan, sudah tidak ada lagi. Bapak Ibu, tetap optimis, tetap percaya kalau kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan benar, dengan baik, dan tidak tawar hati, Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatu. Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, Amsal 24 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu, orang lain boleh berkata apa di dalam kehidupan kita, tetapi tergantung kita mau pesimis atau optimis. Bapak Ibu, kalau kita tawar hati pada saat-saat ini, masa-masa kesesakan ini, boleh saya katakan inilah masa-masa kesesakan, masa-masa yang sukar, itu dikatakan oleh Amsal ini, kecillah kekuatan kita. Jadi ternyata untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan, jangan sampai kita tawar hati. Tetap bersemangat, tetap optimis, bangun terus diri kita hari demi hari. Iman kita hari demi hari. Bagaimana supaya iman kita hari demi hari itu bisa bertahan di dalam Tuhan? Kita mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan. Beri makan terus iman kita. Lewat apa? Lewat firman Tuhan, lewat kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah memalingkan wajahnya dari orang-orang yang selalu berseru dan berharap kepada Tuhan. Tetap optimis, karena optimis adalah tetap percaya sudah ada Tuhan di depan kita. Sikap optimis itu harus ada dalam kehidupan kita. Kita belum melihat hari yang akan datang, tetapi kita sudah percaya bahwa Tuhan itu sudah ada di depan kita. Sudah ada terlebih dahulu mendahului kehidupan kita. Jadi gak usah khawatir, gak usah takut di dalam Tuhan. Rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kita. Sama seperti firman Tuhan yang datang kepada Yosua pada saat itu, bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati. Jangan sampai kita tawar hati dalam kita mengiring akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, jalani hidup dengan optimis, dan saya percaya Tuhan akan buat berhasil setiap apa yang kita lakukan. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini tidak akan berlalu, tetapi mendapat bagian di tempat hati kita masing-masing. Dan tentunya semangat terus mengiring akan Tuhan, optimis terus. Hari depan kita penuh dengan harapan, hari depan kita penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kita tahu bersama dan kita percaya bersama bahwa padang gurun akan dibuat taman buah-buahan oleh Tuhan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, mungkin sulit dimengerti Tuhan, tapi kami yakin dan kami percaya Roh Kudus yang akan memeteraikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Jaminan kami ada di dalam Engkau, dan kami percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat, tetapi kami percaya bahwa Tuhan sudah di depan kami, menolong kami, membentengi kami Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan untuk panggilan-Mu di setiap kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Apapun panggilan kami
dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan Tuhan, secara spesifik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan menyertai kami kemanapun kami pergi dan berada Tuhan. Kami akan selalu diberkati dan bisa memberkati orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami terima berkat firman Tuhan pada saat sore hari ini Tuhan. Dan kami yakin dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong kami hari demi hari untuk melangkah Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pasti bisa, kami akan diberkati oleh Tuhan jikalau kami Tuhan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, dan kami tidak tawar hati di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Ini doa kami dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, saya pikir firman Tuhan yang tadi disampaikan bisa menjadi berkat, bisa menjadi kekuatan, serta boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Semoga buah-buahnya itu bisa dirasakan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Dan sekarang kita sudah sampai di ujung video. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah setia menonton hingga akhir. Tolong doakan konten ini supaya konten ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi penghiburan bagi setiap orang yang menontonnya, dan terlebih nama Tuhan disenangkan. Dan sekarang saya juga tidak lelah-lelahnya untuk memberitahu Bapak Ibu semua, mengingatkan kembali bahwa kita harus menjalankan physical distancing, PSBB yang sudah disampaikan oleh pemerintah, serta jangan lupa kita pakai masker kemanapun kita pergi, kita jaga kesehatan kita tidur cukup, kita berjemur mungkin, dan juga kita banyak minum vitamin ya saudara-saudara semua. Dan yang terlebih penting dan yang terutama, kita banyak berdoa, kita serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. So, stay safe, stay healthy. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.